Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kita belajar tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Kita belajar pembelajaran 6 ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan, berkatilah pelajaran kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami pelajari bisa kami terima dengan baik dan kami bisa cerna untuk masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita hari ini kita belajar yang pertama adalah menceritakan kembali isi teks. Kemudian kita mempelajari sendi-sendi tulang. Yang ketiga, kita belajar macam-macam gerak otot. Yang keempat, menggambar cover. Buatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 kita menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Ide pokok kemarin adalah gagasan pokok dari sebuah paragraf. Nah, beberapa langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama adalah mencatat informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks, baik teks tulisan maupun teks tertulis. Kemudian buatlah ide pokok dari teks tadi yang dibaca atau didengar. Ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut dan bagus ya. Kemudian di pemuatan IPA KD 3.1 dan 4.1 kita belajar sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang adalah alat gerak pasif. Nah, tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Itu namanya sendi ya. Sendi adalah tulang satu dengan tulang lainnya saling dihubungkan. Ini gambar tengkorak. Nah, di sini ada sendi putar. Sendi putar itu dapat digerakkan dengan cara memutar. Kemudian sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Nah, sendi putar itu pada tulang leher. Kemudian sendi engsel itu pada sikut tangan. Kemudian sendi peluru, sendi yang dapat bergerak ke semua arah. Kemudian sendi pelana, sendi yang dapat digerakkan dua arah, yaitu pada pergelangan tangan, tulang pergelangan tangan. Kemudian sendi geser, sendi yang dapat digeser pada tulang kaki. Macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama adalah gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan yang dilakukan pada sendi engsel dan sendi pelana ya. Nah, contohnya gerak lutut, gerak siku, dan ruas-ruas jari tangan. Kemudian gerak yang menurunkan atau menekan ke bawah itu contohnya adalah gerak yang meletakkan kaki dan menekan benda dengan menggunakan tangan. Ini gerakannya menggunakan bagian tubuh. Gerakan menaikkan itu adalah gerakan yang dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup, itu adalah gerakan menaikkan dengan bagian tubuh. Kemudian gerak memutar, gerak yang dilakukan dengan pada sendi putar dan sendi peluru. Contohnya adalah gerak kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh, gerak yang dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya pada gerak merentangkan tangan dengan menggerakkan kaki ke arah samping.
pembelajaran SPDB di muatan SPDB pada 3.1, 4.1, 3.1 dan 4.1 bagaimana menggambar cover. Kemarin sudah dijelaskan cover adalah isi keseluruhan dari buku. Nah, gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur apa saja itu? Yang pertama, judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kedua, kalimat penjelas judulnya harus singkat dan mudah dipahami. Kemudian harus ada nama penulisnya, identitas bukunya, gambar yang menarik sesuai dengan isinya. Kemudian sinopsis isi buku pada cover di bagian belakang. Kemudian identitas buku pada buku punggung, ada nama pengarang dan sebagainya. Nah, tugas kalian yaitu adalah buatlah gambar cover. Nah, di sini kalian membuat gambar cover, buatlah di buku gambar kalian. Kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke Google Form ya. Pembelajaran tema 1, pembelajaran 6, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan selesai. Kita ketemu lagi di subtema 3 pembelajaran 1 ya. Sampai jumpa, tetap semangat.